negara ini betul-betul menjadi ticking bomb gitu. Bom yang sedang berdetak gitu. Yang tinggal nunggu hitungan mundur saja. Meskipun sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu. Semakin aneh gitu ya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua nih, Dr. Islah Bahrawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Islah ini kan Direktur Jaringan Moderat Indonesia ya. Ya. Kemarin Cak Islah ini keliling-keliling nih, terpantau oleh radar Speak Up. Ada di Singapura, ada di mana, pokoknya keliling-keliling nih. Ada yang menarik nih Cak Islah ya, kalau lihat komentarnya Cak Islah di medsos, bahwa setelah pengumuman dari OCCRP ini kan ini jadi heboh Indonesia ini. OCCRP ya, lagi. jadi heboh ya. Iya, jadi heboh sih. Karena dia menominasikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup ya. Dan kemudian Cak Islah menimpali di situ bilang, oh ternyata ini jawabannya. Bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira gitu atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Islah nih? Ya begini Pak. Ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Islah ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Islah, ketemu langsung. Langsung. Okay. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya. Okay. Terutama di negara-negara sekitar kita ya. Ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Oke. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu. Because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih. Kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti entah itu revolusi yang berdarah-darah atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, waduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang
yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Oke, luar biasa nih informasi dari Cak Islah nih. Cak Islah, ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Islah katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh, lewat Teslanya ya, menginvestasikan. Tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut, pindah ke Vietnam, bahkan ada pindah ke Thailand juga ya, kalau kita lihat. Termasuk juga ke Filipina, yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Islah, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP. Saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad gitu? Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral. Makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar mungkin. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juaranya. Nggak tahu. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih baik menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Jadi menarik Cak Islah ya. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Islah ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya seperti, sudah antri. Oh, sudah antri, ternyata atau tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara itu kan karena betul-betul A to Z gitu ya. Dari hulu sampai hilir dia betul-betul pertimbangkan itu. Cak Islah, ini kan menarik kalau kita lihat bahwa ternyata negara luar menganggap kita ini sudah lama dihipnotis ya. Dihipnotis oleh pemimpin yang kelihatannya populis ya. Ternyata otoriter kan gitu ya. Sehingga kita seolah-olah mengagung-agungkan karena melihat gaya populisnya itu ya. Cak Islah, apakah menurut Cak Islah dalam kondisi seperti ini orang tambah hari tambah kesini orang masih tetap mempercayai eksistensi Jokowi, atau dengan adanya pengumuman dari OCCRP ini semacam hukum alam memperlihatkan kepada kita semua bahwa hai rakyat Indonesia, kalian yang Anda cinta itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana tuh? Ya, setidaknya ini bisa memberikan gambaran ya bahwa apa yang kita lihat dari Jokowi selama ini ternyata ya alam sedikit membuka celah. Sebenarnya ini loh pemimpin kamu. Meskipun banyak yang sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Maka karena itu masih banyak penjilat. Masih banyak yang pasang badan untuk Jokowi. Meskipun Jokowi sudah bukan siapa-siapa dalam konteks secara struktural pemerintahan. Tapi menurut saya ya artinya banyak orang yang masih berusaha pasang badan untuk Jokowi itu karena pertimbangan mungkin karena ada Gibran di situ. Tapi semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu, semakin aneh gitu ya. Bahwa
OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya ya, tapi setidaknya memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk, dan ini by nature. Alam sedang memainkan logikanya, membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka, ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Kita melihat kejahatan di depan mata kita. Tapi kita itu seperti terbelenggu, tak kancing. Tak kancing bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya kayak dirantai ya? Kayak dirantai. Seperti kita mimpi dikejar orang gila yang nggak bisa lari. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif dan sebagainya. Jadi OCCRP ini sepertinya sedang membangunkan kita semua ya. Iya. Yang tadinya kita hampir terlelap, tiba-tiba kita dibangunkan ya. Betul. Di akhir tahun. Itu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Cak Islah, ini kan dengan adanya pengumuman nih atau rilis dari OCCRP sehingga membuka mata kita semua. Dan akhirnya kita sadar, tapi masih banyak pemuja-pemuja Jokowi, penjilat, istilah teman saya cebokers. Cebokers. Ya, cebokers itu masih menampakkan pembelaan yang secara membabi buta. Bahkan cara membelanya sudah tidak rasional kalau menurut saya. Walaupun mereka datang dari orang-orang, ya banyak juga datang dari kalangan intelektual, para petinggi yang seharusnya masih bisa memakai rasionalitasnya untuk melihat sebuah keadaan ya. Tapi ini mereka semua di luar rasionalitas. Menurut Cak Islah tadi bahwa kenapa ini terjadi karena mereka masih punya analisis nih bahwa sebenarnya mungkin tidak terlalu lama lagi atau mungkin di kemudian hari kekuasaan Jokowi ini masih bisa kembali dalam bentuk misalnya tadi Gibran yang akan naik setelah Pak Prabowo. Apakah ini semacam memang ada skenario ke arah sana? Ataukah ini cuma analisis dari para penjilat Jokowi atau mereka juga sedang memainkan skenario ke arah sana agar supaya tidak lama lagi Gibran ini bisa dinobatkan? Ya, menurut saya ya analisis-analisis itu pasti dipegang oleh mereka yang hari ini berusaha pasang badan untuk Jokowi. Meskipun ya kita tahu Jokowi hanya mantan presiden, tapi masih banyak yang menghadap ke sana. Masih banyak yang ya unggah-ungguh, ya ngesot-ngesot ke rumahnya Jokowi gitu. Itu karena memang pasti punya perspektif seperti itu. Mereka punya prediksi seperti itu. Apalagi Pak Prabowo secara usia sudah menua gitu ya, dengan keterbatasan-keterbatasan. Ya ini mohon maaf, bukannya kita body shaming atau apa ya, tapi kelihatan Pak Prabowo ini inkonsistensinya secara usia ini kan memang sudah mulai terbawa nih. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Gitu. Ini nature lah, gitu ya. Kita mungkin ketika seusia Pak Prabowo juga pasti akan gitu mengalami hal yang sama ya. Tapi dari situ mungkin mereka berprediksi bahwa ya Pak Prabowo ini tidak lama lah, gitulah kurang lebih. Sementara Gibran masih muda gitu. Pertimbangan-pertimbangan matematis secara alam itu kan pasti mereka pegang itu. Nah ini yang jadi dulu Cak Islah, apakah sekedar menganalisis begitu atau mereka juga membuat semacam skenario untuk mempercepat keadaan itu tidak? Nah itu kita nggak tahu lah. Kan Cak Islah ini orang yang banyak bergerak di dunia intelijen. Enggak juga. Anti teror. Enggak juga sih. Tapi ya yang pasti menurut saya sih apa yang terjadi hari ini kalau kita melihat dari berbagai konfigurasi masyarakat baik di kementerian entah di lembaga-lembaga penegak hukum, saya kira kalau kita berpikir secara sederhana, untuk apa sih mereka masih pasang badan? Gitu ya. Bahkan sekarang ini mengerucut begini, orang yang anti Jokowi di label ini PDIP gitu. Ini kan makin lucu gitu. Jadi Cak Islah ini di label PDIP, kita semua di label. Semua di label PDIP. Kalau nggak PDIP ya anak abah gitu. Iya kan? Iya. Semua di label seperti itu. Mereka menggabungkan seolah-olah Jokowi sama dengan Prabowo, dan orang yang tidak suka dengan Jokowi ini adalah sesuatu hal yang berusaha dibangun oleh mereka sebenarnya. Supaya Prabowo juga seolah-olah menjadikan orang yang tidak menyukai Jokowi ini menjadi common enemy-nya mereka. Seolah-olah seperti itu. Kalau kita lihat pergerakannya seperti itu ya konfigurasinya ya. Konfigurasinya seperti itu. Jadi algoritma analitiknya di media sosial dan pernyataan-pernyataan dari orang-orang itu, pejabat-pejabat itu
seolah-olah gini loh, di stigma bahwa kita ini PDIP, kalau nggak PDIP anak abah gitu kan. Nah ini semua diglorifikasi seperti itu, terutama yang dilakukan oleh aktivis-aktivis partai seperti orang-orang PSI yang seolah-olah memang kita ini digerakkan oleh PDIP, buzzernya PDIP. Nggak ada hubungannya. Kita hanya ingin menegakkan demokrasi. Kita ingin mengembalikan demokrasi kepada makomnya. Jangan sampai kemudian demokrasi kita itu menjadi cacat, menjadi buntung hanya karena kepentingan segelintir orang saja. Ini menarik Cak Islah bilang kita ingin mengembalikan demokrasi kita ke makamnya ya. Kita tidak ingin demokrasi itu cacat seperti sekarang ini. Menurut Cak Islah ini kan Jokowi ini termasuk pemimpin yang populis lah awal-awalnya ya. Semua orang terkesima, termasuk kita mungkin dan Cak Islah juga terlambat sadar. Dan kita berharap banyak tadi ya, ternyata kan tidak seperti itu. Justru dia membuat demokrasi ini menjadi cacat. Dan yang lebih hebatnya lagi, setelah berhenti menjadi presiden, orang masih sowan ke Solo, bolak-balik ke Solo. Menurut Cak Islah ini gejala apa nih? Karena kan selama ini kita nggak pernah melihat ada mantan presiden Indonesia yang mengalami situasi seperti Jokowi. Sudah berhenti jadi presiden, masih didatangi, masih dihormati. Ini gejala apa sih? Apakah rakyat kita memang sedang mengalami disorientasi? Atau memang ini ada semacam skenario yang dibuat oleh Jokowi dan rejimnya sehingga menempatkan Jokowi itu seperti berhala? Berhala. Itu istilah saya. Iya, makanya saya pinjam istilah Cak Islah. Ya, memang pada prakteknya memang Jokowi menggunakan cara itu dengan membangun populisme yang luar biasa. Dia memanfaatkan popularity vote yang dia bangun secara eskalatif sehingga akhirnya dia bisa membius seluruh orang Indonesia lewat jalur populisme itu. Tapi yang tidak kita sadari bahwa populisme itu kemudian melahirkan otoritarianisme. Itu yang kemudian menjadikan istilah ini menjadi binding, menjadi satu, yaitu otoritarian populisme gitu. Nah ini banyak dilakukan oleh beberapa pemimpin negara yang ironisnya tadinya kita berharap banyak dari Jokowi. Bahwa Jokowi membangun meritokrasi. Dan itu yang dikatakan oleh Fukuyama ya, di bukunya The Origin of Political Order itu, bahwa sebenarnya negara-negara mapan dengan tingkat populasi tinggi dan juga sumber daya alam yang berlimpah seperti Indonesia dan menggunakan sistem demokrasi itu sebenarnya sudah ancang-ancang kepada tingkat kemapanan demokrasi, the third wave of democracy gitu. Indonesia sudah mengalami ke sana. Sudah hampir tahap itu ya? Sudah hampir tahap itu. Dari zaman Gus Dur, reformasi. Gus Dur kemudian berusaha memisahkan polisi dan tentara. Dan dilegitimasi oleh Bu Mega dengan membangun MK, KPK, membentuk Densus 88. Dan banyak sekali lembaga-lembaga independen yang dibangun ketika itu. Ini berusaha dilegalize gitu, dilegalisasi oleh Bu Mega dan dilanjutkan oleh Pak SBY. Nah, ketika Jokowi terpilih yang bukan siapa-siapa, bukan aristokrat, bukan ningrat, terpilih, kita semua kemudian terperangah gitu. Lalu kemudian kita berpikir, kalau Jokowi bisa menjadi presiden, kita juga bisa jadi presiden. Kita bisa juga. Anak kita punya kesempatan yang sama. Jadi mimpi kita jadi hidup lagi ya? Nah, populisme itu dibangun dari situ. Bagaimana dia cara berbusana, bagaimana cara dia berbicara. Dia bangun itu selama periode pertama itu. Tapi tanpa sadar sebenarnya populisme itulah yang kemudian menjadi alat hipnotis itu. Sama seperti orang jualan obat yang menunjukkan alat sulapnya, tapi sulap-sulapnya tidak dimulai sambil jualan obat di situ. Dia bangun, dia memancing kerumunan orang toh, memancing kerumunan orang. Dia peragakan alat-alat sulapnya seolah-olah sulap akan dimulai gitu sambil jualan obat. Padahal sampai bubar itu sulap tidak bisa dilakukan. Betul. Nah ini adalah teknik-teknik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika itu dan puncaknya adalah ketika dia berusaha menggunakan hukum sebagai senjata gitu ya. The law is weaponized. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi dan kembali kepada pemikiran Fukuyama, Indonesia yang punya potensi sebagai the third wave of demokrasi ini kemudian mundur ke second wave seperti yang saya ceritakan tadi. Kita tidak ada ubahnya seperti negara-negara
yang ada di Afrika, di Amerika Latin yang hari ini bergejolak, Haiti, Venezuela, dan juga ya mungkin Nigeria, sama, nggak ada bedanya kita. Oke, kalau nggak ada bedanya ini kan berarti kita mundur ya, Cak Isla ya? Kita mundur. Kita mundur, bukan maju tapi kita mundur. Dan yang lebih diperparah lagi karena selain mundur, ini kan kelihatan semua nih, bahwa ternyata pemimpin yang selama ini kita persepsikan jujur, kan Jokowi kita persepsikan jujur, Iya. sederhana, ternyata mengagetkan kita karena beliau dinobatkan oleh OCCRV sebagai pemimpin terkorup. Ini Iya. versi OCCRV. Dan kalau kita melihat fakta di lapangan, kelihatannya apa yang dirilis oleh OCCRV ini bisa menggambarkan kepada kita semua bahwa ini sebenarnya bukan rilis yang tidak masuk akal atau tidak berdasar. Karena kita bisa lihat sebelumnya bahwa sudah ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mulai melaporkan kan. Kita tahu sejak awal sudah ada dosen UNJ UBD Badrun yang melaporkan tentang dugaan korupsi keluarga presiden. Kemudian belum lagi kita bicara tentang Blok Medan, ya, mantu Presiden Bobi yang ditenggerai, diduga terlibat di dalam kasus di Halmahera ya, yang orang katakan itu sebagai kasus Blok Medan. Dan terakhir si Kaisang yang menggemparkan kita menggunakan jet pribadi. Itu kan juga termasuk gratifikasi. Tapi lagi-lagi penegak hukum diam, 1000 bahasa, dan tidak mengambil langkah-langkah konkret. Apakah menurut Cak Isla dengan adanya pengumuman OCCRV ini adalah jalan atau ujian sekaligus ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang sebenarnya sudah ada dan sudah disampaikan oleh masyarakat selama ini? Saya pesimis sih, Bang. Oke. Penegak hukum itu kan sebenarnya profesi yang mulia. Seharusnya ya? Seharusnya. Nobile officium. Oke. Ya kan? Ya. Artinya profesi yang mulia itu, penegak hukum itu adalah public servant sebenarnya. Pelayan masyarakat, pelayan rakyat sebenarnya. Dia pelayan ya? Dia pelayan, Oke. pelayan. Dia melayani masyarakat. Polisi juga to protect and to serve of public gitu. Itu kan tugasnya. Termasuk KPK, termasuk kejaksaan. Bahkan TNI pun sebenarnya juga pelayan dari masyarakat. Meskipun tupoksinya itu adalah servant of state gitu ya. Tapi saya pesimis ketika nobile officium ini menjadi cacat di tangan Jokowi. Kita tahulah KPK apalagi. KPK ini tidak akan melahirkan orang-orang masterpiece seperti zaman dulu. Tidak akan melahirkan itu lagi. Ya, apalagi kemarin KPK yang terbentuk katanya ini kan masih bagian dari legasinya. Ya, KPK yang sekarang saya pesimis. My friends, everything. For the enemies, the law, kan gitu. Itu kan udah ditulis oleh Mas Sukidi kemarin di Tempo. Iya betul. Nah ini yang kemudian berlaku. Makanya saya pernah mengeluarkan cuitan itu, Puang, bahwa kita tidak bisa berharap banyak dengan KPK Undang-Undang 19 nomor 2019 ini, nggak bisa. Undang-undang itu memang tailor fit, customized oleh Jokowi, sehingga ini menjadi alat pukul mata tombak bagi musuh-musuh politik. Jadi dia pentungan ya istilahnya. Pentungan, dia pentungan. Dan KPK itu akhirnya, KPK dan penegak hukum yang lain, itu akhirnya menjadi battleground. Itu menjadi ceruk pertempuran politik yang pada akhirnya, coba kita bayangkan nih ya. Kita bayangkan. Hari ini orang-orang PDIP dipanggil. Ya kan? Iya betul. Hasto dipanggil, Yasona Lauli dipanggil. Dan Hasto sudah ditersangkakan. Sementara yang sudah dilakoni oleh KPK dan juga kejaksaan misalnya yang sudah dipanggil berkali-kali seperti menteri dan juga salah satu gubernur terpilih, itu yang sudah tidak kunjung ditersangkakan. Dan pada akhirnya coba bayangkan kalau suatu saat Hasto atau Yasona Lauli itu berkuasa, ini habis semua nih. Gubernur terpilih habis, menteri hari ini habis, pasti diberangus semua. Dicari salahnya. Siapa sih di antara kita yang nggak punya salah? Nggak mungkin. Itu yang sedang terjadi, Cak. Itu yang sedang terjadi. Akhirnya lembaga-lembaga penegak hukum ini akhirnya hanya menjadi ceruk tempat pertempuran-pertempuran politik yang menjadi alat pukul, palu godam politik dari penguasa pada saat itu. Ya, Hasto nih misalnya. Suatu saat nih misalnya dia jadi penguasa atau PDIP lah menjadi penguasa di masa depan nanti.
Ini orang-orang hari ini yang berusaha mengkriminalisasi itu lewat KPK, entah lewat polisi, entah lewat kejaksaan misalnya. Dia akan taking revenge pasti, balas dendam. Orang-orang yang dulu membuntungi dia itu akan dibuntungi balik. Dan lembaga penegak hukum itu akan seterusnya menjadi mata tombak dari peperangan-peperangan politik itu. Jadi jangan berharap banyak kalau hari ini KPK tidak akan menangkap dari, kita buktikan aja, keluarga Mulyono atau mungkin penguasa hari ini. Menteri-menterinya, wamen-wamennya. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, saya pesimis itu. Yang dihajar itu ya itu, my enemy is the law, gitu ya kan? Iya, oke. My friend are everything gitu. Itu pasti, itu yang disebut sebagai the law is weaponized, gitu ya, dijadikan senjata. Ya itu ditulis Ziblatt sama Levitsky. Oke, pentungan istilahnya Cak Iya, Islah. iya. Cak Islah ini kan menarik. Tadi Cak Islah katakan bahwa jangan berharap banyak nih terhadap aparat penegak hukum sekarang. Karena dia cuma menjadi palu, menjadi pentungan bagi penguasa ya. Betul. Tapi kan ada pemandangan yang kita tidak lihat sebelumnya, bahwa sebelum rejim Jokowi ini kan tidak seperti itu aparat penegak hukum. Tidak dijadikan alat, tidak dijadikan pentungan. Tidak. Itu tidak, kenapa sebenarnya sampai terjadi di era rejim Jokowi? Di era Jokowi awal saja kita bisa membayangkan kan ya. Taruhlah PDIP itu menjadi penguasa di parlemen dan Jokowi itu masih PDIP nih. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Menteri dari PDIP masih ditangkap. Iya kan? Oke. Menteri sosial lah. Oke. Masih ditangkap, artinya di situ kita masih berharap gitu Masih bahwa ada sedikit. ya ini bukan palu godam, bukan pentungan gitu. Oke. Tapi setelah itu muncullah Undang-Undang 2019. Yang sudah Apalagi direvisi. kalau kita bicara Pak SBY. Iya. Saya dulu sempat nggak suka sama Pak SBY. Tapi setelah munculnya Jokowi dengan berbagai penyimpangannya hari ini kepada demokrasi, saya menganggap Pak SBY itu malah bagus gitu. Ada pembanding ya? Ada pembanding. Pak SBY dulu ketika Pak SBY menjadi presiden dan Demokrat menjadi partai penguasa, ya orang-orang Demokrat masih ditangkap-tangkepin gitu. Bahkan mayoritas. Ya, iya betul. Dan bahkan partai koalisinya pemerintah saat itu juga ditangkap. Gitu. Itu menimpa PKS ketika. Nah ini kan adalah gambaran bahwa KPK masih bisa diandalkan ketika itu, meskipun ya artinya KPK masih betul-betul menunjukkan makom awalnya. Independensinya, undang-undangnya masih dijaga. Makanya kemarin saya bikin cuitan, udah bubarin aja KPK itu. Jadi Cak Islah sudah sampai pada titik bahwa kalau KPK sekarang ini yang tidak bisa lagi diharapkan, marwahnya sudah terganggu, dia menjadi bagian dari kekuasaan, rugi, mendingan dibubarkan. Mending dibubarkan. Daripada menghabiskan uang negara. Karena makomnya udah melenceng. Udah jauh ya? Melenceng. Udah jauh. Ini bukan lagi pemberantasan korupsi, tapi ini adalah pemberantasan musuh-musuh politik. Siapapun penguasanya. Dan itu terjadi di aparat penegak hukum semua ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat KPK hari ini, itu cuitan saya kan lebih well defined kepada KPK. Artinya kita tidak bisa melihat Jokowi dan non Jokowi di sini. Suatu saat kalau orang-orang PDIP yang hari ini merasa terzolimi oleh KPK dan dia menjadi penguasa, maka akan bergantian tuh. Bergantian menggunakan ya? Menggunakan. Bisa kita bayangkan besok itu, kalau misalnya orang-orang seperti Mas Hasto dan Bang Yasona Lauli berkuasa, maka yang akan diberangus itu adalah orang-orang yang hari ini diproteksi oleh perlindungan hukumnya KPK. Suatu saat misalnya orang-orang yang udah pernah digeledah, udah pernah dipanggil, tapi tidak kunjung ditersangkakan, itu juga akan menjadi tersangka pada akhirnya. Oke, hari ini dikatakan tidak terbukti. Bukti pendukungnya kurang tebal untuk ditersangkakan, misalnya. Tapi kan ketika ini menjadi weaponized, menjadi sebuah senjata, apa sih yang tidak bisa dilakukan? Pasal-pasal di dalam hukum negara kita ini kan sama seperti tafsir-tafsir dalam agama. Sesuai kebutuhan bisa dirubah semua itu. Dicari dalilnya? Ini persoal tafsir, iya. Dalilnya aja dicari? Dalilnya aja dicari. Atau setidaknya rujukan-rujukan tafsirnya yang dicari. Gampang sekali. Saya pun kalau mau dicari pasalnya hari ini bisa saja. Iya kan, Pong? Kamu pernah nerima, kamu dikasih duit sama dia misalnya. Bisa aja. Oh, Cak Islah ini dulu pernah membohongi perempuan yang pernah janji nikah. Mau janji nikah tapi nggak dinikah-nikahin, dilaporkan. Gampang sekali. Jadi itulah yang sedang terjadi sekarang ini ya?
Itu yang menurut saya terjadi, dan itu sama seperti zamannya Lenin ya. Oke. Dulu ada pemimpin intelijennya Lenin, kalau nggak salah namanya Bireta atau siapa Iya, gitu iya, ya. Dia mengatakan, dia menenangkan Lenin. Udah tenanglah Pak Lenin, kurang lebih seperti itu. Siapapun yang melawan, tunjukkan orangnya. Saya akan temukan kejahatannya. Oke, jadi situasinya seperti itu ya. Menurut saya akan seperti itu. Tapi bisa jadi suatu saat, hari ini bisa jadi seperti itu kesimpulannya. Tapi suatu saat, Leninnya bisa berganti, bukan Jokowi lagi. Bisa jadi menjadi Kekuasaan. Lenin yang lain, bisa jadi kekuasaan. Leninnya akan menjadi orang lain yang berkuasa pada saat itu, yang menggunakan penegak-penegak hukum ini keluar lagi dari nobile officium-nya. Oke. Ya kita semua tahulah ketika PDIP berkuasa, bagaimana mereka menggunakan kekuatan-kekuatan. Ini kan sebenarnya adalah kurva politik, siklus politik yang berjalan. Ya, ya, ya. Dulu ketika PDIP juga berkuasa, meskipun tidak bisa menggunakan KPK pada saat itu, tapi lembaga-lembaga yang lain seperti kejaksaan dan polisi kan dipakai juga. Dipakai juga untuk operasi-operasi politik, sama. Dan sekarang ketika kekuasaan ini berganti, yang menjadi korban adalah PDIP. Suatu saat siklusnya berubah, PDIP kembali berkuasa, mereka akan menggunakan pola yang sama. Nah ini yang dikatakan oleh Mansur Olsen ya. Mansur Olsen bilang siklus-siklus seperti ini itu terjadi ketika demokrasi sudah dibuntungi. Saya tidak mau membela siapa, saya tidak mau menyerang siapa, saya tidak mau membela PDIP atau menyerang Jokowi atau siapapun di sini. Tapi ketika proses berjalannya demokratisasi ini kemudian terhambat, apalagi dimundurkan menjadi second wave tadi, maka yang terjadi adalah ya itu, the law is weaponized. Dia menjadi mata tombak yang bisa digunakan oleh siapa saja. Oke. Nah, pertempuran-pertempuran itu akan terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum. Jangan kemudian PDIP juga hari ini kecewa kepada polisi. Karena polisi juga PDIP juga melakukan hal yang sama kepada polisi pada masanya. Ya artinya ini siklus-siklus konfigurasi politik yang bekerja. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa di sini. Kita tetap berada di tengah. Dan saya dan Puang mungkin sama. Sama orang yang sedang bermimpi dikejar orang gila tapi lari nggak bisa. Oke, menarik nih. Ada situasi kondisi penegak hukum yang digunakan dan ini kan buruk sekali sebenarnya Cesla. Kalau situasi ini terus berlangsung, akhirnya apa? Akhirnya sudah tidak ada harapan lagi. Hukum betul-betul bisa diperjualbelikan, hukum bisa dijadikan alat pentungan, sehingga demokrasi pada akhirnya akan mati, kan gitu ya? Ya. Kalau ini terus-menerus terjadi, Cesla, apa yang harus dilakukan ini untuk menghentikan semua ini? Apakah revolusi atau adakah di kepala Cak Isla revolusi yang tidak berdarah? Kalau soal berdarah dan tidak berdarah itu kan soal eskalasi kognitif ya. Kalau kita bicara secara akademis itu ada butterfly effect namanya. Ya kan? Jadi munculnya bunga-bunga di alam semesta ini kan karena adanya kepompong yang melahirkan kupu-kupu. Kupu-kupu lalu terbang ke sana kemari melakukan penyerbukan terhadap bunga-bunga itu. Ini namanya butterfly effect. Yang menjadi masalah adalah ketika secara sistemik, ya, secara terstruktur, kepompong ini dipaksa untuk tidak melahirkan kupu-kupu. Dipaksa ya? Ya. Maka kemudian the flowers is not growth. Gitu. Bunga-bunga tidak akan tumbuh. Dunia tidak lagi indah. Nah, ukuran berdarah dan tidak berdarahnya itu dari cara kita memandang kepompong itu. Apakah kita akan biarkan kepompong ini dimakan oleh hewan-hewan pemangsa itu? Atau dibiarkan ini secara natural, ini akan berjalan. Tapi ini sangat evolusif. Kalau kita ingin menghalang hewan pemangsa yang memakan kepompong itu, maka harus ada tindakan revolusioner yang bisa menyelamatkan supaya kepompong tetap melahirkan kupu-kupu itu. Ini juga sering saya katakan kepada teman-teman di kepolisian. Polisi kan hari ini serba salah nih. Yang muncul di publik itu adalah kesalahan-kesalahan dari anggota-anggota polisi sehingga akhirnya oknum ini terlalu banyak gitu. Kan oknum akhirnya banyak juga. Mengapa bisa timbul seperti itu? Saya pikir kita harus kembali kepada nobile officium itu. Bahwa menjadi penegak hukum itu adalah profesi yang sangat mulia. Dia the servant of public. Nah ini yang harus secara revolusif harus dilakukan oleh bangsa ini. Baik di internal kepolisian, di internal kejaksaan, di KPK.
Semua itu harus ada tindakan revolusioner untuk mengubah mindset itu. Biarkanlah kepompong ini melahirkan kupu-kupu dan kupu-kupu melakukan penyerbukan terhadap bunga-bunga itu supaya negeri ini indah, supaya alam ini by nature becoming wonderful gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apakah kita harus revolusioner? Ya. Tindakan revolusioner. Tindakan revolusioner. Kalau soal berdarah-darah itu soal aksi. Tapi kita bisa melakukan aksi revolusioner tanpa harus berdarah-darah. Dengan apa? Dengan kesadaran kolektif. Bubarkan KPK, defragmented, kembalikan semua kepada marwah dan makomnya, kembalikan KPK seperti KPK yang dulu, waktu kelahiran yang dulu. Yang bisa melahirkan dan orang-orang masterpiece seperti orang yang di hadapan saya mungkin. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, ini adalah persoalan kesadaran bersama. Kita tidak boleh lagi terjebak kepada suatu lembaga-lembaga penegak hukum kita ini keluar dari nobile officium-nya. Di polisi juga harus kembali mereformasi semuanya, kesadaran bertingkat mulai dari bawah sampai ke atas, atas sampai ke bawah secara holistik gitu ya. Ini dirubah semua mindset-nya, mulai dari rekrutmen sampai ke pemantapan, capacity building, itu udah saya cuitkan semua itu. Kita harus mengkritik semua itu bahwa bagaimanapun kita ini adalah pelayan rakyat, bukan kita sih. Mereka adalah pelayan rakyat. Rakyat semua bertumpu kepada tugas-tugas mereka. Makanya disebut penegak hukum itu sebagai profesi yang mulia karena mereka diharapkan oleh banyak orang. Kalau KPK seperti hari ini, kalau kemudian banyak lembaga penegak hukum bisa diorder, custom fit, tailor made. Ini kan semua akhirnya kita semua ini hidup dalam kepura-puraan, Buang. Bisa dibayangkan saya udah ke Sudan, ke negara-negara di Afrika di mana negara-negara ini mengalami kemunduran demokrasi yang mungkin bahkan menurut saya kemunduran peradaban manusia. Dan di situ semua hidup pura-pura. Dan semuanya autopilot tuh. Orang di pedesaan di Republik Afrika Tengah yang jauh dari Bangui itu, dari ibu kotanya itu, mereka merasa bahwa ada pemerintah dan gak ada pemerintah gak ada bedanya. Sama aja ya? Sama aja. Nah, ini adalah kegagalan demokrasi, kegagalan suatu negara, failed state. Failed state. Apakah juga Indonesia akan menuju ke sana tuh? Orang di desa sana nggak merasakan ada pemerintahan atau tidak ada pemerintahan? Menurut saya bukan tidak menuju. Bisa jadi hari ini kita sudah ada di sana. Cuma kita tidak merasa. Karena kita masih terbius oleh proses demokratisasi yang kemudian membunuh demokrasi. Ini kan Pak Jokowi ini kan lahir dari sebuah proses demokrasi. Tapi secara sadar atau secara tidak sadar dia mematikan demokrasi. Dialah yang membunuh ya? Dia yang membunuh. Kalau dia mengatakan yang dikorupsi saya apa? Emang korupsi itu hanya soal uang? Enggak juga. Korup. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan berasal dari bahasa Latin corruptus. Corruptus itu juga dibagi lagi menjadi cor dan rumpere. Perbuatan buruk. Iya, cor itu adalah all together ya, secara keseluruhan. Rumpere itu adalah merusak. To break, to destroy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang merusak apapun ya, tatanan, birokrasi, administratif, regulasi dan sebagainya, itu juga perbuatan korup. Dan itu yang terjadi sekarang ini ya? Itu yang terjadi dan OCCRP melihatnya dari sisi itu. Bukan hanya melihat dari berapa uang yang diambil. Ya itu bukan tugas OCCRP. OCCRP ini bukan lembaga penegak hukum. Itu tugasnya KPK yang... Tugas KPK seharusnya, tapi udahlah jangan berharap. Jangan berharap dari KPK. Jadi Bung Islah ini sudah sampai pada tahap bahwa KPK sudah tidak bisa diharapkan lagi ya? Ya menurut saya bubarkan itu bukan berarti kita itu tidak ingin KPK ini ada. Kita harus membubarkan KPK itu maksudnya kembalikan kepada makom awalnya. Saya ingat tuh Muhammad Sabu, politisi Malaysia, memuji KPK habis-habisan. Kita ingat tuh, tahun 2015 pidatonya itu. Saya kebetulan sedang ada di Malaysia. Betul, karena saking dipujinya Cak Islah, kita itu waktu tahun 2013-14 saya itu mendapat penghargaan KPK-nya. Ramon Magsaysay di Filipina. Saya ke sana menerima penghargaan itu bahwa KPK itu menjadi lembaga yang luar biasa di Asia. Masterpiece. Di Asia bukan hanya. Makanya Muhammad Sabu bilang, kapan kita punya KPK katanya. Betul. Ada pidatonya itu viral tuh waktu itu. Bahkan pada tahun 2014 saya diundang ke MICC Malaysia pada saat itu. Begitu dia antusias sehingga dia minta
kita memberi dia semacam pengetahuan untuk dia menciptakan MICC itu seperti KPK. Ya. Saya ingat betul. Dan akhirnya dia bisa belajar dan jauh lebih baik dari kita dengan membuktikan Najib diseret ke Najib pengadilan. diseret Ya. dan bahkan banyak sekali orang-orang kuat yang hari ini diseret juga oleh MICC. Ya. Nah, ini kan menjadi gambaran bahwa betapa KPK, role model KPK, prototipe KPK awal yang harusnya menjadi embrio dari peningkatan kinerja KPK hari ini kemudian semuanya berubah. Di tangan siapa? Ya di tangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Siapa yang membuat ini? Ya eranya Jokowi. Oke. Ya artinya kita tidak ingin menimpakan semua ini kepada Jokowi, tapi rezim Jokowi, dan disitulah kemudian milestone itu dibentuk. Oke. Ya mau menyalahkan siapa? Apakah Jokowi waktu itu masih PDIP? Ya masih PDIP. Ini adalah kesalahan kita bersama, dan PDIP sudah mengakui itu sepertinya berulang-ulang, makanya dia memecat Jokowi bahwa ini adalah sebuah kesalahan. We appreciate that gitu ya. Tapi kalau kemudian sekarang PDIP menjadi korban, ya itulah korban dari kesalahan dia dulunya. Yang melahirkan Seorang Jokowi, dan termasuk kita yang dulu sangat mengelulukan Jokowi juga. Kita dihipnotis betul, dan kita itu dulu kalau Jokowi dihina di sana, tersakitnya itu di sini gitu. Sakitnya di sini karena kita semua penyembah berhala tadinya. Oke, Cak Islah, kalau begitu apa yang harus dilakukan nih? Ya, membangunkan kesadaran masyarakat kita secara kolektif agar kita tersadar nih bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan kita harus melakukan cara yang revolusioner. Konkretnya bagaimana? Ya, kalau kita berharap dari Pak Prabowo, saya jujur masih berharap lah kepada Pak Prabowo. Masih ada asa ya? Masih ada asa lah ya. Kita terus terang saya masih berharap kepada Pak Prabowo karena dia presiden hari ini, setidaknya dia harus menyelamatkan semua ini. Konfigurasi lembaga yudikatif ini betul-betul dikembalikan kepada marwahnya, dorong Kapolri, dorong Panglima TNI, dorong KPK, dorong Jaksa Agung untuk melakukan reformasi dan kembali kepada hitohnya semua ini, kembali kepada makomnya semua. Berarti dilakukan reformasi total di institusi penegak hukum ya? Menurut saya seperti itu, karena ya jujur saja ya Bang dulu. Islah, itu kan kalau kita melakukan reformasi total di institusi penegak hukum itu juga berarti menimpa orang-orang di dalamnya. Ya, apakah menurut Bung Islah itu sangat penting? Ya mungkin secara politik akan sedikit Orang berbahaya. harus dievaluasi ya? Iya, akan sedikit berbahaya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian ingin melakukan betul-betul transformasi yang besar-besaran seperti itu, buat Pak Prabowo mungkin beresiko. Tapi kapan lagi? Waktunya ya sudah. Waktunya. Kita berharap dari Pak Prabowo hari ini. Jangan kemudian jangan terbalik lah gitu ya. Pak Prabowo seolah-olah hari ini bermain aman, tapi kemudian di periode kedua juga bermain aman lagi. Misalnya kalau dia masih punya hajat ya. Jangan seperti Jokowi yang awal-awalnya dia hanya ingin membangun populisme, tapi di belakangan malah dia menghunjam dari belakang. Nah ini menurut saya kita masih berharap lah kepada Pak Prabowo hari ini ya. Jadi jangan, ya saya terus terang masih adalah sedikit harapan. Dulu harapannya 100%, tapi belakangan ini agak menurun sejak dia berkali-kali dia sowan ke Solo gitu ya. Ini menurut saya apa-apaan ini gitu loh. Ini kalaupun mau berkunjung secara inkognito oke lah diam-diam gitu ya. Tapi ketika dipublikasikan apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh dia? Akhirnya dia mendowngrade dirinya ya? Mendowngrade dari 100 kemudian menjadi 80. Tapi setidaknya hari ini kita masih berharap lah. Reformasi di semua lembaga penegak hukum itu harus dilakukan. Tapi kalau untuk KPK ya, wabil khusus menurut saya bubarkan aja. Udah berat. Tinggal bubarkan, bentuk ulang, kembalikan defragmentasi tadi ya, kembalikan kepada marwah awal yang sangat independen. Mau super body, mau tidak super body, itu urusan persepsi. Tapi setidaknya bisa menjangkau hukum kemana-mana. Tidak peduli teman, tidak peduli lawan, semuanya bisa diringkus kalau dia melakukan korupsi. Barulah negeri ini optimis lagi, investor juga akhirnya optimis lagi, dia tidak ragu lagi untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena kan memang kalau kita lihat semangatnya UNCIC ya, itu kan kita udah ratifikasi ya, Bung Islah, itu kan harusnya lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya independen memang.
Jadi sebenarnya kita sudah menyalahi nih komitmen kita di UNCSC. Padahal kita sudah meratifikasi, kita sudah menjadi bagian dari United Nation anti corruption itu ya. Jadi ya ada sesuatu yang kita tidak konsisten lah menjalankan. Dan kalau kita konsisten seharusnya KPK itu tidak berada di bawah rumpun eksekutif seperti yang dibuat Pak Jokowi. Ya makanya tatanan itu kemudian semuanya berubah ya. Semua harus direformasi. Mahkamah Agung apalagi kemarin ada 1 triliun yang dilakukan oleh mantan orang dalam. Ini kan dan kita menyaksikan kejahatan itu semua, tapi kita seolah-olah tak kancing untuk berbuat apapun. Dibelenggu ya? Dibelenggu. Kita kan mengalami itu kan. Kita melihat kejahatan itu di depan mata secara jelas, secara kasat mata. Tapi kok kita seperti terbelenggu ya? Ada apa dengan negara ini gitu? Banyak orang pintar, profesor, doktor yang bersuara, tapi tetap aja tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kita juga nggak tahu. Apakah itu menurut Cak Isla itu mungkin juga bagian yang sudah dilakukan oleh rejim Jokowi membelenggu orang dengan cara mengkriminalisasi, dengan cara menyandra orang sehingga mungkin itu juga orang merasa agak terbelenggu ya. Undang-undang bisa digunakan, alat pentungan bisa digunakan sehingga orang terbelenggu. Apa kira-kira seperti itu? Ya memang seperti itu. Akhirnya menjadi ya law is weaponized tadi. Itu kita kembali ke zaman-zaman di mana satu pemerintahan itu dibangun secara otoritarian. Seperti Lenin lah tadi yang saya ceritakan itu. Dan itu juga terjadi di banyak negara kan. Bagaimana pemimpin-pemimpin otoritarian itu terbentuk lalu kemudian menggunakan lembaga-lembaga penegak hukum sebagai alat intimidasi, koersif, represif, intimidatif. Dan ini akhirnya apa? Ini mempengaruhi cara berpikir bangsa kita. Pada akhirnya bangsa kita itu kemudian above the law. Ini kan terjadi nih. Dan ini dilakukan juga dilakukan dalam ruang-ruang politik. Iya kan? Hari ini mungkin sebentar lagi, ini bayangan saya, mungkin sebentar lagi Hasto juga akan ditangkap. Sebentar lagi Bang Yasona, mantan menteri 2 periode di zamannya Pak Jokowi juga akan jadi tersangka. Coba bagaimana kita melihat ruang-ruang hukum kita kemudian menjadi kamar gas bagi kepentingan politik. Ya, we don't expect too much gitu ya. Tapi setidaknya bahwa kembalikan ini kepada era-era awal ketika kita itu menikmati reformasi, awal reformasi, menikmati demokrasi. Bagaimana penegak hukum itu bisa mendapatkan Nobel officium-nya. On the track dia. On the track semua. Ini keren sekali gitu loh. Dan semua optimis. Dan kita pernah mengalami cuma sesaat. Setelah itu kemudian setelah 2014 mulai kembali ya? Mulai kembali ke masa-masa primitif itu. Nggak ada bedanya. Cuma mengapa kita semua terhipnotis? Ya karena ini produk demokrasi. Seolah-olah ini pasti demokratis. Padahal tidak. Dibangun oleh seorang pemimpin yang dianggap populis ya? Iya. Ini kan sebenarnya adalah cloning Pak Soeharto. Versi demokratis gitu. Oh menarik nih istilahnya Pak Isla. Jokowi ini cloning Soeharto versi demokratis. Iya, versi demokrasi. Yang dibungkus populisme. Ya, yang akhirnya melahirkan bagaimana buzzer-buzzer di media sosial itu terbentuk. Ini kan semua kan ada dalam rangka populism project tadi. Lighthouse project, proyek-proyek mercusuar semua dibuat. Ini kan sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah, ya semua kita terbius oleh IKN, bahwa IKN ini adalah memindahkan epicentrum ekonomi dari Jawa ke Kalimantan, segala macam. Ini kan adalah mimpi-mimpi yang seolah-olah dikemas dengan cita-cita luhur gitu. Utopia ya? Ya pada akhirnya kan kita melihat nih, IKN jadi apa ya? Tadi yang kita seolah-olah di sana menjadi kota yang modern, ada bus jalan tanpa driver, tanpa rel. Ya kan luar biasa. Ternyata itu utopia. Ya menurut saya ini adalah lighthouse project itu, proyek mercusuar semua yang dibuat dalam rangka untuk membangun populisme itu. Dan setelah dia mendapatkan populisme itu, ya he became an authoritarian gitu. Ya kalau saya silakan saya itu dihakimi apa saja, saya kok masih anti sama kepada Jokowi sih, kan Jokowi udah nggak jadi presiden kan, sering seperti itu. Saya di medsos itu sering dikomentari seperti itu. Hari ini yang kita jalani ini 100% masih legasinya dia masalahnya. Dan cawe-cawenya masih Jokowi ya? Cawe-cawenya
Saya jadi ingat sejarah Islam. Ya. Bagaimana Rasulullah itu dipaksa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, sebelum kamu meninggal, tolong sebut nama pewarismu siapa. Pewaris kekuasaanmu di Madinah ini siapa? Rasulullah nggak mau. Karena memang berat ketika dia harus mewariskan kepada orang lain, maka orang lain itu akan terus terkendali oleh caranya dia bertindak. Sementara dia seorang nabi, dia punya sifat maksum yang dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengakibatkan dosa atau perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Maka Rasulullah tidak mau. Saya tidak akan mewariskan kekuasaan saya dan saya tidak akan menunjuk kepada siapapun. Dan betul setelah itu konflik-konflik politik terjadi. Kalau Rasulullah menunjuk satu orang dan kemudian orang itu ternyata terbunuh gara-gara kepentingan politik, tanggung jawab Rasulullah seperti apa coba? Dan ini yang tidak dimiliki cara berpikir seperti itu oleh Jokowi. Kalau hari ini kita masih saja menyebut nama-nama Jokowi terhadap berbagai disirkulasi dan bagaimana kita hancurnya konfigurasi penegak-penegak hukum kita hari ini, lalu kemudian menyalahkan Jokowi, ya karena ini semua adalah legasinya dia. Dia nggak bisa lepas tanggung jawab ya? Nggak bisa lepas tanggung jawab dari itu. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KPK hari ini. Dia bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lain termasuk Polri, Kejaksaan. Ini semua adalah legasinya dia. Terus kita nggak boleh gitu. Dan apalagi anaknya masih menjadi wakil presiden, maksudnya nggak boleh disentil sedikit pun. Emang dia memang betul-betul berhala atau enggak? Kita di sini dalam ruang-ruang politik kan tidak terikat dogma. Kita kritisi dia memang itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Ya. Justru kalau kita nggak mengkritisi, kita tidak menjalankan kewajiban kita. Ya kita menjadi orang-orang yang dolim juga kalau kita nggak bersuara. Ini bukan dalam rangka benci. Apa sih kejahatan Jokowi kepada saya secara pribadi misalnya? Apa sih kejahatan Jokowi kepada Puang Abraham secara pribadi? Nggak ada. Tapi ini adalah kejahatan kolektif yang kemudian mengubah trajektori kita dalam bernegara. Dan kita punya kewajiban untuk meluruskan. Meluruskan itu. Kita sebenarnya belum terlambat. Pak Prabowo juga kita berharap belum terlambat juga untuk mengubah disorientasi dari berbagai kehidupan politik di negara ini. Kita ya masih bisa lah mewujudkan Indonesia Emas 2045 meskipun mundur sedikit ke 2050 lah gitu. Boleh ditawar lah gitu ya. Tapi kalau ini dibiarkan terus seperti itu, tidak akan terjadi generasi emas itu. Yang ada adalah kita menjadi overwhelming population. Kita akhirnya hanya sekedar, bukan bonus demografi, tapi populasi yang berlebihan tapi nggak ada mutunya. Saya sedikit nambahkan Puang. Saya dalam 2 bulan terakhir ini banyak berkeliling ke beberapa negara, terutama negara sekitaran Indonesia. Saya hanya ingin melakukan studi komparatif secara sosial, secara psikis, bagaimana masyarakat di negara-negara sekitar kita ini bersikap terhadap negaranya, memandang negaranya, berperilaku terhadap negaranya. Saya merasakan kenyamanan itu. Di Malaysia saya merasakan kenyamanan, di Thailand saya merasakan kenyamanan itu, di Vietnam, di Singapura apalagi. Semua merasa nyaman, auranya enak gitu. Iya. Ketika saya kembali ke Indonesia kemarin, setelah berkeliling kemana-mana, auranya beda. Begitu mendarat langsung Begitu beda. mendarat saya langsung merasakan aura itu. Dan ketika saya membuka berita di handphone saya aktifkan ketika mendarat itu. Langsung pelecehan seksual terhadap turis dari Singapura yang ada di Bandung misalnya. Ada aksi-aksi dari beberapa penegak hukum kita, terutama dari kepolisian yang justru menurut saya di luar kontrol. Dan juga di lembaga penegak hukum lain, menteri ini, wamen ini, pejabat itu. Saya mikir, gila loh, negara ini betul-betul menjadi ticking bomb gitu. Bom yang sedang berdetak gitu. Yang tinggal nunggu hitungan mundur saja. Nah ini yang kalau tidak ada kesadaran kolektif, kita semua ini akan menjadi, ya mudah-mudahan tidak, naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan tidak menjadi hancur semua gitu. Nah ini yang saya merasakan itu beda sekali. Saya tanya ke istri saya, kamu merasakan nggak? Iya kok jadi nggak nyaman ya ketika di sini. Ini kita tidak berbicara supranatural ya, tapi kita melihat suasana-suasana yang
suasana kebatinan yang betul-betul suasana beda. kebatinan. Dan ketika keluar dari terminal itu saya membeli beberapa barang di supermarket, semuanya udah naik. Dulu kita bangga bahwa harga-harga kita itu jauh di bawahnya Singapura, jauh di bawahnya Malaysia, jauh di bawahnya Vietnam ketika itu. Belakangan ini ternyata Singapura nggak ada apa-apanya. Kalau diperbandingkan dengan masa lalu ketika kita, meskipun masih lebih tinggi Singapura ini, tapi Malaysia menurut saya living cost-nya jauh lebih rendah dari Indonesia. Betul. Harga bensin, harga listrik, semuanya menjadi lebih murah. Dan ketika sampai rumah, ini mohon maaf ini kita cerita, sampai rumah air isi ulang saya habis. Di situ saya kemudian berpikir betapa gagalnya negara ini menyediakan air bersih buat masyarakatnya. Kita bisa mendata semua ini, masyarakat semuanya membeli isi ulang itu semua. Artinya apa? Negara ini gagal menyediakan air bersih. Sementara negara-negara lain seperti Malaysia, seperti Vietnam, seperti Singapura, tap water, air keran itu sudah bisa diminum langsung. Betul. Artinya negara ini sebenarnya negara yang sedang mengalami kegagalan. Air bersih kebutuhan dasar manusia saja tidak bisa disediakan. Sehingga masyarakat itu harus membeli isi ulang semua. Dan untung kalau mereka masih punya kemampuan membeli. Ya untungnya, tapi air kan harus dibeli memang. Mampu atau tidak mampu, itu memang harus dibeli. Dan ini yang kemudian saya punya gambaran, ya Allah ini negara ini, air bersih saja sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Tidak bisa disiapkan. Tidak bisa disediakan oleh negara. Apalagi hal-hal yang lain. Iya, air bersih tidak mengalir ke rumah-rumah. Apalagi hal yang lain. Ini adalah gambaran sederhana bagaimana sebenarnya kita hidup hari ini. Nah ini yang harus kita pikirkan semua oleh bangsa Indonesia. Kita harus bergerak. Kita betul-betul kita move on dari semua keterpurukan itu. Ini adalah ancaman-ancaman yang tidak dirasakan oleh kita, yang tidak bisa dilihat oleh kita hari ini. Tapi sebenarnya ini semua akan membawa kita kepada jurang keterpurukan kalau ini kita diamkan. Luar biasa netizen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Cak Islah ini membangunkan kita dari lelapnya tidur kita yang dinilai memabukkan selama ini oleh rejim Jokowi. Dan insya Allah kedepannya kita bisa menemukan sebuah negara yang menjanjikan sebuah harapan besar. Yang di dalamnya tadi disampaikan Cak Islah bertebaran bunga-bunga yang memberikan kehidupan kepada kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up.